Udah basi, Cong, basi. Mau main aman atau main nyaman? Masa kau buat lagu rohani tetapi kau bela mati-matian si Es itu? Dia kalau ngomong suka benar. Iya, memang ya omongannya tuh. Belajarlah dari Sarwenda. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sarwenda. Seorang ibu yang punya anak, apalagi itu. Antara nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai video yang sedang viral di media sosial. Hari ini kita akan membahas lagi perkembangan terbaru soal Ruben Onsu dan Sarwenda. Kali ini bukan hanya soal persidangan yang kembali menjadi sorotan, tetapi juga memanasnya komentar dari para pendukung kedua kubu. Bahkan muncul ucapan yang cukup keras seperti main nyaman atau main aman, hingga berbagai reaksi netizen yang membuat suasana semakin panas. Yang menarik ada juga berbagai analisis, komentar publik, hingga perdebatan mengenai sikap kedua belah pihak yang terus berkembang dan memunculkan beragam opini. Apakah perkembangan terbaru ini benar-benar mengubah pandangan publik? Ataukah justru membuat polemik semakin melebar? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Pindah rumah harus berkabar dulu. Harus dikonfirmasi dulu. Dengan alasan yang sama, anak Aduh. pre Cong. Waduh. Ingat mantan ya, sudah mantan. Udah basi, Cong, basi. Waduh. Pindah rumah itu hanya dua. Mau main aman atau main nyaman? Mau aman atau mau nyaman? Langsung deh cus pindah. Waduh. Setelah heboh, yang tahu juga orang luar, baru deh diberitahu ayah. Zaman sekarang. Idolanya si Es ini ya, dia kalau buat status atau VT dia buatlah lagu-lagu Tuhan atau lagu-lagu rohani. Bu, kau salah. Kau ya, kalau kau setakat membela idolamu itu boleh, tapi jangan kau maki-maki siapa yang dukung RO. Jangan kau bilang bokek, kere, kismin, nggak ada otak, muka aura gelap. Kau kiranya Tuhan membela idolamu itu? Justru Tuhanlah membuktikan kebusukan idolamu yang simpan selama bertahun-tahun. Katanya ibu peri, rupanya jinnya peri. Ya, kau membela cukup kau bela. Lihat awal-awal mula di mana kejadiannya. Jangan kau berkuar-kuar, kau buat PT lagu-lagu rohani. Jangan, Tuhan aja benci. Masa kau buat lagu rohani tetapi kau bela mati-matian si Es itu? Sampai kau mengandalkan Tuhan, sedangkan Tuhan aja pun benci orang yang kayak gitu. Nggak usah kau sebut-sebut lagi Tuhan. Nggak ada Tuhan memberkati itu. Yang orang like mesum, pemuja Gunung Kawi, kotor, kasar. Emang Tuhan mau ngomong kayak gitu kah? Nggak usah. Kau saja pun sudah mengkhianati Tuhanmu, lebih percaya dengan si artis Es itu. Sampai kau menghina-hina netizen yang lain. Kau bilang yang bela RO itu miskin lah, kere lah, bokek lah, aura gelap lah, jelek lah, otak dangkal lah, inilah. Itu aja pun kau sudah jauh dari Tuhanmu. Paham kau sampai sini? Belajarlah dari Sarwenda. Buat para wanita di sana ya yang baru menikah atau baru rencana menikah, sekaya apapun suamimu, sedapat mungkin tetaplah memiliki penghasilan.
Pernikahan itu sebuah perjalanan yang sangat panjang dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanannya. Setidaknya seorang wanita yang memiliki penghasilan akan lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk tidak mau ribut juga dengan urusan harta gono gini jika terjadi perceraian. Ikhlas melepaskan semuanya agar lebih damai dalam menjalani hidup yang baru bersama orang-orang yang mengasihi kita. Begitu ya wanita dari Sarwenda. Buat para wanita di sana ya yang baru menikah. Halo Mbak, ya saya lihat langsung VT-nya di-stitch Mbak tuh. gitu ya. Belajar dari Sarwenda dengan temanya kan perempuan itu harus bekerja, harus mempunyai penghasilan sendiri. Jadi nggak peduli dengan harta gono gini, seperti itu kurang lebihnya ya. Kalau menurut saya, mau kita udah punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan pun tetap namanya harta gono gini itu sudah diatur ya oleh negara. Jadi otomatis pasangan suami istri yang sudah menikah dan selama dalam pernikahan menghasilkan apapun yang dicapai gitu ya oleh keduanya, baik suami atau istri, itu sudah pasti harus dibagi dua. Demikian juga dengan hutang-hutangnya ya Mbak. Itu saya rasa sih Sarwenda tidak naif ya, tidak naif karena saya lihat, dan Ruben juga tidak pelit karena saya lihat Ruben mengakomodir kok semua yang diminta, dan sampai di ujung-ujung rumah tangganya pun rumah tersebut sudah Bayar. disepakati untuk membuat dekorasi atau merenovasi Renovasi ya, rumahnya kemarin beserta tuh. dengan segala isinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sarwenda, ya kan? Bahkan penunjukan untuk kontraktornya adalah keluarga Sarwenda sendiri. Itu udah hebat banget loh Mbak. Jarang tuh laki-laki yang mau seperti itu. This is not a smiley face gitu ya. This is not a smiley face. Cenderung lebih ke pakai sad ekspresi face, lagi nih nggak ya. senang gitu ya. Karena situasi juga ini berusaha untuk menenangkan diri itu di momen-momen ini ya. Ini kan tanpa teks. Kalau saya kan ngomong tanpa teks. Jadi ada beberapa bagian yang kemudian kalau teman-teman perhatikan memang kalau tanpa teks itu kalimatnya bisa jadi ada beberapa yang berulang. Ini sama sekali tidak ada yang berulang. Jadi artinya berarti itu sudah diformulasikan dan diformat, kalimatnya udah sangat baik gitu ya. Jadi artinya dia bisa membaca dan kemudian ngelihat beberapa kali, lihat dari sudut matanya itu kan ngeliat ke kiri atau ke bawah. Nah itu kelihatan lihat banget. teksnya Jelas. itu untuk memastikan supaya kalimatnya benar-benar bisa terformat atau dalam format yang masih online atau inline dengan apa yang mau disampaikan. Di momen ada di bagian ini yang kemudian false rumors ya, itu dia ngeliat mukanya lebih lebih kencang, terus kemudian tarikan ini bola pupil mata yang membesar, means happy dengan itu, not happy, lebih ke a little bit anger gitu ya. Jadi dia mulai, saya nggak suka dengan situasi itu. Seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan. Saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. Saya nggak mau itu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri Nangis ya, saya. nangis bang. Jadi Jago aktingnya jago. Waduh. rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik akan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Bun, tadi ketrigger pas Bang Chris bilang bahwa mungkin ada Yeye jadi terungkit-ungkit ya Bun. Belum lama juga Yeye kan baru setahun ya. Mungkin itu jadi tadi bikin Bunda akhirnya nggak bisa nahan air mata nih Bun. Gimana Bun? Nah itu yang saya mau tanggapi ya dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini. Baik Pak. Kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian
di bidang pembangunan. Ya, terima kasih banyak. Kemarin juga sempat dikait-kaitkan sama Catherine Wilson gimana sih? Enggak, itu teman-teman ngaji, banyak teman-teman yang lain ada selfie juga, banyak teman-teman ngaji. Kabarnya nanti juga untuk cari suasana baru, kenalan sama anak-anak gimana kesampai tadi nanti juga model ketemu. Antara nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Terima kasih banyak. Wow, merindingnya. Wow, wow. Kelas sih, kelas banget sih. Gila. Itu beda. Wow. Gimana ya? Wow, keren sih. Jujur keren. Jujur rasanya. Rasain. Kalau misalnya jadi food vlogger tuh kan kayak nafsu makan juga nambah ya kita ya. Bikin kok ada aduh. Dia tuh aku sih Aduh. Nah, ini tuh aman aja. Indah gitu ya. Sesuai namanya Enda kan. Tuh. mertuanya. Pasang pohon. Beda sih. Beda. Nah, teman-teman, setelah kita mengikuti seluruh isi video ini dari awal sampai akhir, sekarang saatnya saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini adalah opini saya sebagai seorang konten kreator reaksi. Kalian tentu boleh memiliki pandangan yang berbeda. Justru saya berharap perbedaan pendapat itu bisa kita sampaikan dengan cara yang santun dan saling menghargai. Kalau saya melihat perkembangan kasus ini, yang paling menarik sebenarnya bukan hanya persoalan antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Yang jauh lebih menarik adalah bagaimana media sosial mampu mengubah sebuah persoalan pribadi menjadi konsumsi publik yang begitu besar. Hampir setiap hari selalu ada potongan video baru, komentar baru, analisis baru, hingga reaksi dari berbagai kreator yang kemudian memancing reaksi berikutnya. Akibatnya, pembahasan ini seperti tidak pernah selesai. Saya melihat setiap kali muncul satu video, akan muncul puluhan video balasan. Setelah itu muncul lagi komentar dari netizen. Lalu komentar itu kembali dibahas oleh kreator lain. Siklusnya terus berputar tanpa henti. Akhirnya masyarakat bukan hanya mengikuti perkembangan beritanya, tetapi juga mengikuti perang opini yang terjadi di media sosial. Di video yang kita tonton tadi juga terlihat bagaimana komentar-komentar dari para pendukung mulai semakin keras. Bahkan bukan hanya tokoh utamanya yang menjadi sorotan, tetapi para pendukung masing-masing kubu juga ikut saling menyerang. Menurut saya, di titik inilah sebuah pembahasan mulai bergeser, yang awalnya membahas suatu persoalan berubah menjadi saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau saya pribadi, saya kurang setuju ketika sebuah perbedaan pendapat harus disampaikan dengan kata-kata yang merendahkan orang lain. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh mendukung siapapun, tetapi menurut saya tidak perlu sampai menghina atau menyerang orang yang memiliki pandangan berbeda. Hal lain yang saya perhatikan adalah bagaimana setiap potongan video bisa menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang melihat seseorang sedang tulus, ada juga yang melihatnya sebagai pencitraan. Ada yang menganggap ekspresinya wajar, ada pula yang menganggapnya dibuat-buat. Padahal kita semua hanya melihat potongan-potongan kejadian dari layar ponsel atau komputer. Karena itulah saya selalu berusaha mengingatkan diri sendiri agar tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Apa yang kita lihat di media sosial belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi. Bisa jadi masih ada banyak hal yang tidak diketahui publik. Menurut saya inilah yang seringkali terlupakan ketika sebuah isu sedang viral. Banyak orang merasa sudah mengetahui semuanya hanya karena melihat beberapa video pendek atau membaca beberapa komentar. Padahal kenyataannya kehidupan seseorang jauh lebih kompleks daripada apa yang tampil di media sosial. Saya juga melihat bahwa algoritma media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membesarkan sebuah konflik. Konten yang mengandung emosi biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian. Judul yang provokatif lebih sering diklik. Potongan video yang kontroversial lebih sering dibagikan. Akibatnya, masyarakat lebih sering disuguhi sisi-sisi yang memancing emosi daripada sisi yang memberikan penjelasan secara utuh.
Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa ikut terbawa arus. Kita menjadi mudah marah, mudah membenci, bahkan mudah percaya sesuatu hanya karena berkali-kali melihat narasi yang sama muncul di beranda. Saya juga merasa bahwa setiap kreator memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengejar viral, tetapi juga mengajak penonton berpikir lebih tenang. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan opini. Justru opini adalah bagian dari konten reaksi. Namun menurut saya, opini akan jauh lebih bermanfaat apabila disampaikan dengan dasar yang jelas dan tidak menghakimi sesuatu yang belum bisa dipastikan. Di video tadi juga terlihat bagaimana komentar-komentar netizen menjadi bagian besar dalam pembahasan. Menurut saya, komentar netizen memang menarik untuk dibahas, karena mencerminkan bagaimana publik merespon suatu peristiwa. Namun demikian, komentar netizen bukan berarti menjadi ukuran mutlak mengenai benar atau salahnya seseorang. Komentar hanyalah salah satu gambaran mengenai persepsi publik pada saat itu. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana setiap perkembangan kecil langsung menjadi bahan diskusi yang sangat panjang. Kadang hanya satu kalimat, satu ekspresi, atau satu potongan video saja sudah mampu memunculkan ribuan komentar. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap isu ini. Namun di sisi lain, saya juga berharap semua pihak yang terlibat tetap mendapatkan ruang untuk menjalani kehidupan mereka dengan lebih tenang. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah manusia yang memiliki keluarga, anak, dan kehidupan pribadi. Bagi saya tidak semua hal harus selalu diperdebatkan. Ada saatnya kita cukup menjadi penonton yang bijak. Mengikuti perkembangannya boleh, memberikan pendapat juga boleh, tetapi jangan sampai kehilangan empati kepada sesama manusia. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk lebih selektif dalam menerima informasi. Jangan hanya menonton satu video lalu langsung mengambil kesimpulan. Kalau memang mengikuti suatu isu, usahakan melihat dari berbagai sudut pandang, sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Media sosial memang memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk berbicara. Namun kebebasan itu juga sebaiknya dibarengi dengan tanggung jawab. Semakin besar perhatian publik terhadap suatu isu, semakin penting pula bagi kita untuk menjaga cara menyampaikan pendapat. Terlepas dari siapa yang didukung oleh masing-masing penonton, saya berharap pembahasan seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa sebuah persoalan yang awalnya bersifat pribadi bisa berkembang menjadi konsumsi publik dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu berpikir sebelum berkomentar dan tidak mudah terbawa emosi. Saya sendiri akan terus mengikuti perkembangan isu ini selama memang masih ada informasi baru yang layak dibahas. Namun saya akan terus melihatnya secara proporsional dan memberikan komentar berdasarkan informasi yang memang muncul ke publik, bukan sekedar mengikuti opini yang sedang ramai. Sekarang saya ingin mendengar pendapat dari kalian. Menurut kalian bagaimana perkembangan terbaru yang kita bahas di video ini? Apakah kalian melihat ada hal menarik yang mungkin belum banyak dibahas orang? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan santun dan saling menghargai meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe ke channel Analisis Sengit agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru yang sedang viral. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Analisis Sengit.